dari kasus yang subur. Kenapa? Karena setelah kasus yang subur, nama subur jadi tercemar. Padahal sebelumnya tercemar. Jadi sebelumnya saya pikir nama subur itu keren ya. Orang-orang juga pikir subur apa subur? Subur. Aslinya siapa sih namanya? Soal suka lagunya ini Incer. Jadi ya ini benernya keren ya. Ini sebenarnya kok tinggian mendolim, tinggian menor. Berdiri dong. Saya berdiri. Berdiri. Jangan duduk dong. Langsung saja ya. Naik ke atas meja dong. Kita tampilkan Mas Ismail dulu ya, yang sebagai orang tua. Ini saya berapa menit? 2 menit saja. 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa di awal kenalan. Saya Ismail. Asal dari mana? Tes. Saya Ismail, asli dari Solo. Maksudnya tinggal di Solo. Sedikit cerita ya sejarah. Tadi apa yang Sobur bilang, sebenarnya saya yang serius, dia ngomong kosong. Iya, jadi saya cerita sedikit ya. Dulu saya suka baca, bukan dulu juga. Maksudnya, ya, saya kan punya Twitter, kemudian ada yang memfollow saya namanya, nama akunnya tuh SB Waluyo. Dan ternyata Sobur kan, karena saya orang yang baik hati, kemudian saya follow back. Dan situ saya melihat ada keunikan dari akun yang bernama SB Waluyo itu ya. Tweetnya tuh lucu-lucu. Itulah kemudian saya tiba-tiba spontan mengirim DM ya ke dia, menyatakan keseriusan saya gitu. Oh, Eman ya. Oh. Jangan. Kemudian dia merespon dengan Iya. dengan bahagia. Dan sekarang tercipta komunitas stand-up komedi di Korastar. Tepuk tangan dulu. Tapi itu yang selalu saya ceritakan setiap kesempatan saya open mic ya. Yang itu cerita yang nggak benarnya. Sebenarnya benar itu karena nama Sobur gitu ya. Biasanya kan orang bisa ketemu orang itu, dia melihat nih orang kayaknya lucu, itu bisa pertama dari mukanya ya. Udah kelihatan lucu. Terus misalnya saya ketemu Iwak ya. Iwak palsu ini. Saya ketemu dia, saya pikir kesian gitu ya, ini orang konduktif. Mungkin terbang. Atau misalnya ketika saya ketemu John nih, dari wajahnya memang sudah lucu gitu. Nah, tapi ganteng kan? Saya ketemu Sobur itu dari namanya saya sudah merasa ini orang lucu gitu. Karena saya teringat dengan banyak kasus ya di Indonesia tentunya. Kan banyak nama itu berubah karena kekhilafan tukang ngetik di kantor desa atau kantor kelurahan ya. Terus saya punya teman, seharusnya nama dia Ansori gitu. Tapi entah kenapa di aktenya jadi I'm sorry. Dan dia akhirnya sering dipanggil tuh I'm sorry kan. Dan saya curiga Sobur juga begitu. Dia sih nama orang subur gitu. Memang iya KTP-nya subur. Subur, dan karena kekhilafan itu Waktu mungkin udah habis. terus jadi Sobur. Nah, jadi bicara nama, saya mau ngomongin nama nih ya. Sudah saya ceritain dikit ya. Saya tuh ngerasa orang Sunda ya, khususnya Jawa Barat itu. Sini ada orang Jawa Barat? Oh iya. Asli? Asli mas? Saya Enggak ya, soalnya namanya tidak mencerminkan. Nama ini Mas Yoda juga enggak asli kan ya? Saya Jawa Barat. Karena kalau asli, Ya. betul? Iya. Nama depannya Jun berarti? Junaidi. Jun? Junaidi. Junaidi. Iya. Ada namanya Iwa? Kartiwa tadi kan ya. Terus kemudian Ino, ini apa Ino? Sutrisno ya. Saya juga punya teman Pipin, Sopi, An gitu. Sangat nggak kreatif, dan nama tuh cuma diulang-ulang gitu. Ya. Jadi Nana apa? Soekarna. Nama orang dulu begitu aja. Tapi ternyata saya tahu ada sekelompok orang yang ternyata juga lebih nggak kreatif ngasih nama. Jadi saya punya teman di kampus ya, namanya orang Mesir. Dari situ kita ngobrol. Nama dia Ahmed ya. Ahmed. Dan ternyata di kampus saya itu yang
mahasiswa Mesirnya nggak banyak aja, ternyata nama Ahmed tuh banyak gitu. Maju ke kanan. Jadi dari 10 orang Mesir, Aku udah nyaman di sini. setengahnya itu bernama Ahmed. Jadi kalau saya ngobrol sama dia itu susah tuh. Misalnya saya tanya, kamu punya teman yang punya ini enggak? Dia bilang, oh ada si Ahmed. Terus saya selalu tanya kan, ini Ahmed yang mana nih gitu kan? Karena banyak namanya Ahmed. Dan sebenarnya salah satu kenapa saya katakan orang Mesir itu nggak kreatif juga ngasih nama. Ternyata hampir semua orang Mesir itu namanya Ahmed. Jadi dia cerita, tuh ya. Jangan sekali-sekali manggil nama Ahmed tuh di ruang umum gitu ya. Jadi contoh misalnya saya ke pasar, di sebuah pasar di Mesir, kalau saya panggil Ahmed gitu, itu bisa jadi satu pasar tuh nengok lihat saya gitu. Nggak cuma itu, nggak cuma namanya sama, ternyata ketika nengok juga berewokan semua ya. Mesir kan gitu ya. Nah tapi ngomong-ngomong soal Mesir, kita tahu lagi ada musibah ya, juga teman-teman ICC punya inisiatif bikin kaos, kemudian nanti kaosnya hasil penjualannya didonasikan gitu. Dan saya juga tadi dengar dari Mas Jun akan ada konser amal ya. Semoga apa yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Mesir bisa memberikan kebaikan buat mereka juga. Malam ini. Nah itu ya. Nah saya juga jadi membayangkan nanti kalau sekumpulan orang yang bernama sama ini ya, tadi Ahmed itu nanti kalau ada yang tahu nggak kalau nanti di ini saya dengar dari Ustadz ya, bukan saya yang ngomong ini. Jadi kalau nanti di hari pembahasan ya, kalau bahasa kerennya itu Judgment Day, kalau bahasa Al-Quran itu Yaumul Hisab, kalau bahasa keren bahasa kitanya hari kiamat ya. Jadi kata Ustadz itu nanti di padang mahsyar ketika manusia itu diadili ya, itu manusia akan dipanggil sesuai dengan nama dia, nama bapaknya dan nama kakeknya. Dan kemudian mereka dipanggil itu secara berurutan sesuai abjad. Nah jadi kembali lagi ke kisah orang Mesir tadi. Coba bayangkan ketika nanti orang Mesir itu disuruh baris sama malaikat. Ahmed, saya gitu, saya. Terus bisa jadi orang Mesir tuh rebutan itu untuk baris gitu. Jadi itu aja kali dari saya. Terima kasih banyak sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Mas Ismail. Tapi karena Mas Ismail ini gimana juga? Tapi dia biasanya orang Indonesia selalu menghargai kesiangannya orang. Jadi walaupun gak lucu, tapi